Kapan yang kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Reviana Wulandari, NIM 2005520101, dan dengan teman saya yang bernama Saya Retno Dwi Asri dengan NIM 2005520105. kami, kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai SKI dan SPFAID oleh dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Next, yang pertama yaitu mengenai materi SKI POJK nomor 1 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019. Next, yang pertama ada ketentuan umum. Ketentuan umum oleh SKAI nomor 1 tahun 2009 menurut POJK nomor 1 tahun 2019 yaitu pada pasal 1 yang pertama ada bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari pihak yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah. Yang kedua yaitu ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah. Adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Yang kelima ada audit intern. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank. Next. Kemudian yang kedua ada struktur, wewenang, dan tugas pokok SKI. 1. Untuk struktur SKI, SKI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang keempat, Kepala SKI dianggap dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Selanjutnya ada wewenang SKAI. Yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKI. D. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. C.
menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. D. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan yang terakhir mengikuti rapat yang bersifat strategis. Selanjutnya, ada tugas pokok SKI. Menurut pasal 5, yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Next. Yang ketiga, ada fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern menurut pasal 6 berisi Kepala SKI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Yang kedua, Kepala SKI bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKI. Kemudian memastikan anggota SKI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Kemudian memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. Kemudian melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Next. Kemudian yang ketiga, bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Untuk materi yang keempat yaitu etika profesional. Etika profesional pada pasal 7. Yang pertama,
bank wajib memastikan SKI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang kedua, cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar yang berlaku. Yang ketiga, bank wajib menetapkan SKI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. B. Memastikan SKI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Dan yang terakhir, memastikan SKI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Next. Yang keempat, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKI yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Kemudian, bank wajib memastikan SKI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, menghindari benturan kepentingan, dan mengimplementasikan kode etik audit intern. Next. Kemudian ada piagam audit intern. Untuk piagam audit intern, sebagaimana dalam pasal 10, yaitu bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit struktur dan kedudukan SKI, tugas dan tanggung jawab SKI, serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, wewenang SKI, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern dalam SKI, pertanggungjawaban SKI, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern, serta pelaksanaan dalam SKI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank, termasuk dalam perusahaan anak. Next. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggung jawab dan akuntabilitas kepada Kepala SKI, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern atau SPAI, prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor intern, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau calling off period,
penugasan yang memadai kepada anggota SKI, dan kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau calling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Next. Yang kedua, piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas 1. Pelaksanaan audit, 2. Inisiasi komunikasi dengan audit pada bank, 3. Pemeriksaan aktivitas bank dan kewenangan untuk mengakses catatan dokumen, data, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. 3. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Yang keempat, piagam audit intern harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan intern bank dan pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. Next. Yang keenam, ada cakupan aktivitas audit intern. Next. Untuk cakupan aktivitas audit intern, sebagaimana dalam pasal 11, menyatakan 1. Kegiatan SKI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir, kualitas kinerja organisasi. Yang kedua, kegiatan SKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Next. Kemudian ada rencana audit. Rencana audit pada pasal 12, bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif, mencakup paling sedikit kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. B. Manajemen risiko. C. Kecukupan permodalan. D. Kecukupan likuiditas.
Pelaporan intern. F. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir ada keuangan. Next. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Tanggung jawab ini diatur dalam pasal 13 berisikan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan kerangka pengendalian intern, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. Kemudian Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank, mengevaluasi kinerja SKI. Hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor ekstern. Hubungan kerja ini yaitu SKI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Kemudian SKI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Kemudian ada komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan. Komunikasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membahas tentang area berisiko yang mengidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK SKI. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank, pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi, temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan. Next. Fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha. Fungsi satuan kerja audit intern ini yang pertama bagi bank yang merupakan perusahaan anak, yaitu SKI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk.
dan Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan tujuan audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai kepada bank. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern dari perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Next. Kewajiban pelaporan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam pasal 18, yaitu bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C dan I. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Next. Kemudian diatur juga dalam pasal 19, bank wajib menyampaikan kepada OJK laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, disertai dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI dan secara luring. Next. Kemudian diatur pada pasal 20, bank wajib menyampaikan kepada OJK laporan mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. 1. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Paling lambat 3 hari setelah ditemukan dan secara luring. Next. Kemudian ada saksi administratif. Saksi administratif diatur dalam pasal 26, bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3, dan atau ayat 5, pasal 18, pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22 dan atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan tindakan usaha tertentu, dan atau pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. Next. Kemudian diatur juga pada pasal 27, selain sanksi yang dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf B, pasal 21 ayat 1, huruf D, dan atau pasal 22 huruf C, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp15 juta. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Mbak Retno Dwi Asri. Silakan. Pengangkatan dan pemberhentian. Kepala SKY atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang D, independensi. SKY atau PE Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpun dana, dan kegiatan operasional lainnya. SKY atau PE Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus BPR dan pihak ekstern.
Auditor intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif, sehingga kedudukan kepala SKY atau PE audit intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham, karyawan, atau pihak lain yang terkait dengan BPR. Selain itu, SKY atau PE Audit Intern harus mendapat dukungan penuh dari pengurus BPR agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain rotasi secara berkala, penugasan pekerjaan kepala para editor intern apabila BPR diwajibkan membentuk SKY. Kemudian yang B, review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya. Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, penugasan auditor intern oleh kepala SKY atau penunjukan PE audit intern harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. SKY atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 POJK Tata Kelola BPR, yaitu yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKY atau PE Audit Intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit mencantumkan kedudukan SKY atau PE Audit Intern, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan audit intern serta pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit. F. Perencanaan. Kegiatan audit intern untuk periode 1 tahun buku harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. SKY atau PE Audit Intern bertanggung jawab dalam pembuatan rencana untuk melaksanakan fungsi audit intern. Proses perencanaan audit intern terdiri atas penentuan tujuan audit, penentuan jadwal kerja audit, serta rencana sumber daya manusia dan anggaran.
sebagai kebijakan dan prosedur. SKY atau PE audit intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sesuai dengan struktur organisasi serta kompleksitas kegiatan BPR. Program pengembangan dan pendidikan profesi. SKY harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor intern, kriteria persyaratan untuk menjadi auditor intern, rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan, serta metode penelitian kinerja audit intern. Kajian ulang untuk menilai pelaksanaan fungsi audit intern. Hubungan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik sebagai mana diatur dalam ketentuan mengenai transportasi kondisi keuangan BPR, maka SKY atau PE audit intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan kegiatan auditor ekstern. Yang kedua, ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas cakupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang ketiga, ada hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan terciptanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan pengamanan dana masyarakat, pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, kebenaran dan keutuhan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan rencana prosedur hukum dan peraturan, serta pengamanan harta kekayaan. Yang keempat, ada pelaksanaan audit. Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh bagian besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Yang kelima, ada dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKY atau PE audit intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Untuk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas kertas kerja audit termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Yang pertama, dokumentasi kertas kerja audit. SKY atau PE audit intern harus mendokumentasikan kertas kerja audit dengan lengkap dan jelas. Kertas kerja audit dapat berupa kertas, pita magnetik atau media penyimpanan data elektronik lainnya,
Semua kertas kerja tersebut dikompilasikan dengan memperhatikan fungsi, penyusunan, serta penyimpanannya. Yang pertama ada fungsi kertas kerja audit. Fungsi kertas kerja audit adalah sebagai pendukung utama dari laporan hasil audit serta sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Fungsi lain dari kertas kerja audit adalah untuk memperoleh gambaran apakah tujuan audit telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan, membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa hasil audit, dan menilai kemampuan atau kualitas KAI atau PE audit intern dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada penyusunan dokumentasi kertas kerja audit. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit itu harus rapi serta sistematis. Yang ketiga ada penyimpanan kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan prinsip milik BPR sehingga harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan termasuk kerahasiaan dokumen. Hal-hal atau ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penyimpanan arsip kertas kerja audit antara lain dengan cara penggunaan kertas kerja audit, pengawasan terhadap kertas kerja audit, serta penyimpanan kertas kerja audit. B. Administrasi hasil audit. Hasil kerja akhir dari SKY atau PE audit intern adalah laporan hasil audit yang dibuat secara tertulis. Laporan hasil audit harus didukung oleh dokumentasi, kertas kerja audit dan telah diperiksa oleh kepala SKY atau PE audit intern mengenai tata cara penyajian dan kebenarannya. Laporan hasil audit dan surat menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. Administrasi hasil audit meliputi administrasi komunikasi audit serta administrasi kelengkapan pelaksanaan audit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.